Rumah korban pembunuhan dengan cara dimutilasi di Kampung Cikadondong, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat, dipasang garis polisi. Menurut keterangan warga sekitar, ayah dan anak pelaku mutilasi ini merupakan pribadi yang tertutup. Tetangga korban tidak menyangka kejadian ini karena korban dan pelaku selalu terlihat harmonis. Warga menemukan rahang bawah tengkorak kepala korban yang sudah menjadi tengkorak di pinggiran sungai tak jauh dari rumah korban. Selain itu juga tetangga tidak pernah melihat pelaku Cahya bertengkar dengan istrinya yang kini juga tewas di tangannya. Tetangga sekitar melihat keluarga ini harmonis meski jarang bersosialisasi dengan tetangga. Sementara itu Satreskrim Polres Cianjur akan memeriksa kejiwaan dari pelaku. Dari pengakuannya, pelaku dendam dengan ibu kandungnya karena selalu mendapat perlakuan yang dibedakan sejak kecil. Sedangkan sang suami ingin menguasai perhiasan korban untuk membayar hutang. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, kami ajak Anda bergabung dengan AKBP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam Mbak. Ya, Pak, sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka Pak? Perkembangan pemeriksaan masih tetap sama, jadi nanti kita sudah menjadwalkan minggu depan akan memeriksa dokter kejiwaan. Dalam hal ini kedua tersangka nanti dalam minggu depan ini akan kita periksa kejiwaannya dan termasuk psikologis akan kita lakukan pemeriksaan. Nanti hasilnya seperti apa tentunya nanti akan kita update kembali. Kalau kaitannya dengan pemeriksaan masih sama seperti itu. Update terbarunya hanya seperti itu. Oke, benarkah motif dari pelaku ini tega melakukan aksinya ini karena dendam dan ingin menguasai perhiasan dari korban? Iya, benar sekali. Apa yang disampaikan tadi memang itu adanya, motifnya hanya sakit hati. Tersangka IR sakit hati kepada korban karena selama menjadi anak pertama tidak diberikan perhatian yang sama dengan saudara-saudaranya lainnya. Untuk tersangka C tentunya karena memang ada cicilan, dalam hal ini cicilan tanah, dan ada kesempatan korban memiliki perhiasan, akhirnya perhiasannya dijual dan digunakan untuk membayar cicilan itu. Ya. Seperti itu. Lalu bagaimana peran dari masing-masing tersangka Pak, baik itu dari sang ayah maupun juga anak? Yang jelas peran utama adalah si tersangka YR atau perempuan ini, yaitu mencekik kemudian dibantu oleh tersangka C. Tersangka C ini hanya membantu, kemudian setelah dipastikan kedua korban ini meninggal, akhirnya didiamkan selama 4 hari, kemudian setelah didiamkan, dikuliti, kemudian dimutilasi, dan akhirnya dibakar. Setelah dibakar, jenazah daripada korban tersebut dibuang, baik dibuang ke kebun dan dibuang ke saluran irigasi yang berhasil kami temukan di tempat kejadian perkara. Oke. Itu. Pak Kasat, awal mula kasus ini bisa terungkap bahwa pelakunya ini merupakan ayah dan anaknya sendiri. Bagaimana Pak ceritanya? Awal mula kami mendapatkan informasi dari masyarakat ya. Waktu itu masyarakat menemukan tengkorak, kepala dan rahang di suatu kebun. Akhirnya tim datang ke TKP, olah TKP. Kemudian 5 jam berikutnya kami sisir di sekitaran TKP. Kita temukan lagi di saluran irigasi ada beberapa potongan tubuh. Dan waktu itu masyarakat juga proaktif memberikan informasi kepada kita. Akhirnya kita juga mendalami informasi tersebut. Waktu itu ada informasi bahwa ada rumah yang dicurigai selama 2 minggu belakang tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akhirnya kita mendatangi. Setelah kita datangi, kita cek, waktu itu ada kedua tersangka tersebut. Pada saat kita cek dan ada kedua tersangka tersebut, awalnya tersangka tidak mengakui atau pura-pura tidak tahu terkait kejadian tersebut. Hanya kita dalami lagi interogasi dan kita juga mengecek handphonenya dan kita temukan diduga foto daripada korban. Hanya setelah kita dalami kembali dan interogasi kembali, hanya kedua tersangka mengakui perbuatannya. Baik, terima kasih AKBP Tono Listianto, Kasat Reskrim Polres Cianjur malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak.